Baik, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Bagi yang namanya dipanggil harap menunjuk tangan ya. Angelina Dwi Purwaningrum. Hadir, Bu. Helsa Syahwa Nurrahmat. Hadir, Bu. Siti Nunui Nailupar. Hadir, Bu. Adelia Salsabila. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan sedikit pepatah dari Imam Syafi'i, yaitu barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi buat teman-teman semua harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, minggu kemarin kita telah membahas mengenai materi teks prosedur. Siapa di sini yang masih ingat apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu menggunakan kalimat perintah. Wah, betul sekali Nunui. Semoga kalian masih ingat ya tentang materi teks prosedur. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Siapa di sini yang tahu pengertian teks pidato persuasif? Saya, Bu. Menurut saya teks pidato persuasif adalah teks pidato yang bertujuan untuk memengaruhi pembicara agar melakukan sesuatu. Ya, betul sekali Helsa. Jadi, pengertian teks pidato persuasif yaitu pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif itu berisikan pesan yang disampaikan kepada pendengar oleh pembicara untuk memengaruhi atau mengajak pendengarnya melakukan suatu hal. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks pidato persuasif, yaitu mengandung kalimat ajakan atau perintah serta rekomendasi, memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak pendengar melakukan sesuatu, dan kalimat yang digunakan itu bersifat membangun. Baik, materi selanjutnya ada struktur teks pidato persuasif yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, pada pembukaan ini terdapat salam pembuka yang bertujuan untuk menyapa para pendengar. Salam pembuka itu biasanya disampaikan sesuai dengan situasi saat itu. Adakah yang bisa mencontohkan contoh salam pembuka? Saya, Bu. Contoh salam pembuka seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, betul sekali Adel. Pada pembukaan juga terdapat ucapan penghormatan atau sapaan yang bertujuan untuk mengungkapkan bentuk rasa hormat kepada para hadirin yang diucapkan langsung oleh pembicara. Dan terakhir, dalam pembukaan juga terdapat ucapan rasa syukur yang diucapkan sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan. Kemudian terdapat pula pengenalan topik yang akan dibahas. Lalu terdapat isi pidato. Pada bagian ini pembicara yang menyampaikan pidato akan memberikan pendapat, gagasan, alasan, serta informasi penting yang bertujuan untuk mengajak atau mendorong para pendengar. Pembicara harus memiliki data yang aktual yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan agar pendapatnya itu dapat didengar dan dipercaya oleh pendengar. Dan yang terakhir ada penutup. Pada bagian ini pembicara harus bisa menutup pidatonya dengan baik melalui saran, ajakan, dan kesimpulan agar semakin meyakinkan para pendengar mengenai pernyataan yang sudah disampaikan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama ada memilih dan menentukan topik. Nah, jadi kalian harus menentukan dan memahami topik yang akan disampaikan kepada para pendengar. Selain itu, kalian juga harus menguasai topik pembicaraan dengan cara melakukan riset terhadap topik yang akan dipilih agar pidatonya semakin meyakinkan pendengar. Yang kedua ada menentukan tujuan. Dengan menentukan tujuan itu, kalian dapat menyampaikan gagasan atau pendapat maupun pesan kepada pendengar dengan baik. Selain itu, isi pidato juga lebih sesuai. Yang ketiga ada memahami audiens. Jadi kalian harus memperhatikan sasaran pendengar agar pidato yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pahami beberapa hal seperti yang akan rentang umur pendengar, latar belakang pendengar, dan lain sebagainya. Contohnya jika pendengarnya itu anak muda, maka kalian jangan memakai bahasa yang terlalu baku. Yang keempat ada menentukan pokok argumentasi. Dengan menentukan pokok argumentasi, pidato kalian itu menjadi lebih tersusun. Dan yang kelima ada
Jadi kalian harus mengembangkan naskah pidato persuasif itu sesuai dengan struktur teks pidato dan poin-poin argumen yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian terdapat metode penyampaian pidato persuasif. Yang pertama ada metode impromptu, yaitu metode yang dikerjakan secara tiba-tiba atau dadakan tanpa persiapan apapun. Nah, isi pidato pada metode ini juga disesuaikan dengan situasi lapangan. Yang kedua ada metode ekstemporenan, yaitu metode yang dilakukan tanpa menggunakan naskah pidato. Kedua ada metode ekstemporan. Nah, metode ini tuh dilakukan tanpa menggunakan naskah pidato, namun pembicaranya itu masih memiliki kesempatan untuk membuat kerangka pidato. Yang ketiga ada metode membaca naskah, yaitu metode yang dilakukan dengan membawa teks pidato dan membacanya pada saat acara berlangsung. Dan yang terakhir ada metode menghafal. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menghafal teks pidato yang sudah disiapkan, sehingga pembicara tidak membawa teks pidato saat berpidato di depan. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh mengenai cara membaca teks pidato persuasif yang benar. Kalian simak ya. Ada pepatah Inggris yang mengatakan, strong people stand up for themselves, but the strongest people stand up for others. Orang yang kuat berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang terkuat berdiri untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat berdiri di sini dan kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pada pagi hari ini. Saya RR Ajeng Andromeda Megananda Cita Mahkota, nomor presensi 30 dari kelas 9C SMP Negeri 1 Yogyakarta, berdiri dan berbicara mewakili teman-teman bagi seluruh generasi yang akan datang. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kehilangan masa muda yang bahagia tidaklah sama seperti memperoleh nilai yang kurang memuaskan atau kalah dalam pertandingan. Saya di sini untuk mewakili teman-teman yang merasa dirinya tidak lagi berharga dengan tangisannya yang tak lagi terdengar. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak menghabiskan waktu untuk menatap layar ponsel, laptop, bahkan komputer. Dan pastinya tak lupa dan tak lain kita membuka media sosial. Sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam hidup, saya memiliki mimpi. Untuk saya, Anda, dan kita semua, walau berbeda, tetapi kita sama, dan kita adalah satu. Namun, apakah hal itu dapat terwujud di masa yang akan datang? Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya ingin membahas tentang cyberbullying, intimidasi, penindasan, serta pelecehan dalam dunia maya ataupun media sosial. Semua ini terjadi di hadapan kita, dan walaupun begitu, kita tetap saja bersikap lempar batu sembunyi tangan, melakukan sesuatu tindakan dan berdiam diri seolah tak tahu menau. Apakah Anda pernah merasakan betapa sakitnya hati? Apakah Anda pernah merasakan tak ingin berangkat sekolah lagi? Dan bahkan, apakah Anda pernah merasakan tak ingin hidup di dunia ini? Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya tidak dapat berhenti memikirkan berapa anak yang sudah kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Stop untuk mengetik dan mengatakan bahwa Anda jelek, hitam, gendut, keriting, bodoh. Kita semua sama, lahir di bumi yang sama, di sekolah, bahkan di taman kanak-kanak, kita diajarkan untuk saling berbuat baik, menghargai, menghormati, mengapresiasi,
peduli sesama, bahkan untuk tidak saling menyakiti. Tapi kenyataannya, ayo untuk tidak saling menindas, menghakimi, dan melecehkan. Oleh karena itu, hargailah sesama manusia dimanapun kita berada, menuturkan kata yang membangun dan positif, serta mengapresiasi untuk sesama hidup. Think before you type, stop cyberbullying, start cyberloving. Demikian yang ingin saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mengucapkan maaf. Dan untuk perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tayangan tadi, pastinya kalian akan lebih mengerti mengenai teks pidato persuasif. Sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat teks pidato persuasif dengan tema yang berbeda-beda. Tema ini bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan sendiri ya. Saya mau tema kesehatan, Bu. Saya lingkungan, Bu. Saya tema agama, Bu. Saya mau tema pendidikan, Bu. Baik, Ibu akan memberi waktu selama 15 menit untuk membuat teks pidato persuasif. Kemudian Ibu akan menunjuk satu orang untuk membacakan teks pidato persuasif di depan kelas. Anak-anak, waktunya sudah selesai. Ibu ingin Angel untuk membacakan teks pidato persuasifnya di depan kelas. Baik, Bu. Baik teman-teman, saya akan membacakan teks pidato persuasif dengan tema kesehatan yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul kesehatan. Pada 3 tahun kemarin terjadi pandemi virus corona di beberapa daerah Indonesia. Cepatnya penyebaran virus ini membuat masyarakat semakin khawatir dan cemas karena jumlah korban yang terpapar semakin hari semakin meningkat. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kita perlu melakukan beberapa hal sederhana, diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan masker ketika pergi keluar rumah, mencuci tangan sebelum makan, menghindari kerumunan orang banyak, dan yang keempat yaitu menjaga pola makan dan konsumsi vitamin. Mari bersama-sama kita cegah penyebaran virus corona dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga pola hidup sehat demi imunitas tubuh yang kuat. Demikian pidato yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Angel. Ibu tutup materi hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu tutup pertemuan hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.